Sedih dan panik dialami sejumlah keluarga selebriti yang hampir seluruh anggota keluarga dan penghuni rumahnya terpapar COVID-19. Hal itu dialami pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Pada detik-detik menghitung hari jelang persalinan Aurel, hal mengejutkan terjadi ketika hampir seluruh penghuni rumah mereka terpapar COVID-19, termasuk babysitter untuk baby A yang baru saja mulai bekerja. Aurel dan Atta pun bingung siapa yang akan mengurus calon buah hati mereka. Berhasilkah solusi Atta dan Aurel dengan menggandeng Krisdayanti? Lalu, seperti apa kepanikan Krisdayanti sebelumnya yang 9 penghuni rumahnya terpapar COVID-19? Kepanikan juga dirasakan Jessica Iskandar ketika El Barak terpapar COVID-19. Apalagi kondisi tersebut terjadi di saat Jedar tengah mengandung anak keduanya dari buah cintanya dengan Vincent Verhaeghe. Harus terpisah dari El Barak karena menjalani isolasi mandiri meski di rumah sendiri di Bali, Jedar semakin sedih karena melihat El Barak sering menangis. Bagaimana Jedar menghadapi keadaan tersebut? Kepanikan dialami keluarga selebriti juga dirasakan Fairuz Arafiq. Seluruh asisten rumah tangga termasuk pengasuh anak dan supir terpapar COVID-19. Yang membuat Fairuz bertambah sedih karena sang suami Sony Septian dan kedua buah hati mereka pun ikut terpapar. Berpisah selama 12 hari dengan sang buah hati saat menjalani isolasi mandiri, apa yang membuat Fairuz sampai menangis? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kepanikan dialami pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Pada momen keduanya bersiap-siap menyambut kelahiran buah hati pertama mereka, keduanya justru menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Hampir semua penghuni rumah mereka terpapar COVID-19. Seluruh asisten rumah tangga mereka terpapar positif COVID dan tengah menjalani karantina di tempat lain. Untungnya, Atta dan Aurel yang kini tengah hamil tua negatif dari virus tersebut. Apalagi, banyak barang-barang keperluan baby A yang masih harus dipersiapkan. Kondisi tersebut sempat membuat Aurel panik, sebab momen kelahiran sang calon buah hati sudah tinggal menghitung hari. Sebagai solusi, Aurel dan Atta menceritakan kondisi mereka yang serba darurat tersebut kepada Krisdayanti dan Ashanti. Dan keduanya pun siap membantu Aurel saat melahirkan nanti. Nggak ada embas ya? Mana mbaknya? Mbak semua sakit. Kenapa? Kena KOVI. Ini solusi. Alhamdulillah kan rumahnya bunda deket nih, rumah Mimi deket. Apa lahiran? Susternya semuanya Mimi sama Bunda ganti-gantian. Sehat alhamdulillah. Kita tanya dokter yang terbaiknya gimana. Senin depan insya Allah udah berangkat ke rumah sakit. Nah biasanya tuh kita kalau yang mau persiapan melahirkan kan kamar bayi itu udah disiapkan 1 bulan sebelumnya karena mengingat kan takut bau kamper atau bau kayu atau bau lem. Nah ini Aurel baru siap ready-nya seminggu sebelumnya, jadi ya tadi ya apa bareng-bareng lah ya kerja bakti. Demi mengikuti peraturan dan protokol semua. Oke, kita doain aja yang terbaik, kita ambil hikmah dari semuanya aja, insya Allah semoga semuanya sehat.
Sebelumnya, kepanikan juga sempat dialami Krisdayanti. Pasalnya, 9 penghuni rumahnya divonis terpapar COVID-19. Hanya Krisdayanti, Kellen, dan Amora yang luput dari serangan COVID. Ketiganya pun memutuskan mengungsi dari rumah agar istana mereka menjadi rumah isolasi mandiri bagi ke-9 anggota yang terpapar. Meski sempat panik, Krisdayanti kemudian berusaha menenangkan diri. Beruntung, suasana kepanikan tersebut bisa dikendalikan setelah isolasi beberapa hari dan dinyatakan negatif lagi. Harus ngalah ya, karena mengingat mama dan juga beberapa staf semua kemarin hampir 9 orang COVID, jadi saya sama Amora dan Kellen jadi yang harus ngungsi. Alhamdulillah suami suruh saya ngungsi, ya kita cari yang terbaik lah ya. Panik iya, cuma kan kalau COVID ini kan lebih cenderung harus menenangkan diri supaya kita nggak emosi ya. Kalau kita emosi kan juga nanti malah nggak bisa lebih tenang dalam mengerjakan segala aktivitas kan. Jadi alhamdulillah semua udah positif, udah negatif, udah clean ya. Ya sebetulnya itu lumayan ya, Yuni itu 7 hari ya. Ponakan yang bayi juga hampir 10 hari. Nah ini tergantung dari kekebalan tubuh masing-masing pribadinya juga gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya jangan dikasih sakit ya, supaya anak-anak yang masih kecil-kecil, terus yang Aurel juga kita dalam posisi standby gini, jadi mudah-mudahan lah sampai nanti bayi lahiran dan sampai nemenin Aurel masa penyembuhan semuanya sehat aja. Sampai rutin swab juga ya, Mi? Iya. Jadi lebih baik preventif sih ya. Yes. Mau dibilang paranoid boleh, preventif itu harus. Jadi ya memang mencegah lebih baik. Diserang COVID-19 yang membuat panik Aurel Atta dan juga Krisdayanti, lantas seperti apa pula kepanikan Jessica Iskandar ketika El Barak yang belum divaksin COVID-19 terpapar Omikron? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Paniknya Atta dan Aurel akibat semua penghuni rumah mereka terpapar COVID-19 tak kalah paniknya dengan Jessica Iskandar yang kini tengah menetap di Bali lantaran putra tercintanya El Barak Alexander yang kini baru berusia 7 tahun juga dinyatakan positif COVID-19 varian Omikron. Sebelum menjalani tes dan dinyatakan positif, kondisi kesehatan El Barak sempat drop karena tidak makan, lalu sempat alami muntah. Jedar dan Vincent pun sempat khawatir ikut terpapar, apalagi Jedar yang tengah hamil. Namun setelah menjalani swab, keduanya justru negatif. Jadi pagi ini El sendiri yang berinisiatif, Mama aku boleh dites COVID nggak gitu. Terus aku pikir oh ya kenapa enggak, soalnya emang udah dari semalam tuh El ngerasa kayak badannya nggak enak, perutnya nggak enak, sakit kepala gitu. Abis itu dia muntah juga. Terus akhirnya pas aku tes positif. Aku sama Vincent, abis itu aku tes, aku terus sama Vincent tes juga. Kita berdua negatif tapi El positif. Menurut aku ya pribadi, imunnya El kemarin tuh jadi rendah, jadi nggak enak badan gara-gara kita brunch itu jam 11, terus aku tawarin dia makan jam 2, dia masih belum lapar, terus
aku pikir oh ya mungkin habis brunch jam 11 itu dia masih kenyang kan, jadi aku biarin. Nah terus kita ada janji dinner di ulang tahun temen aku, itu jam 5 sore. Nah kita nyampe sana jam 5:30, terus kita langsung makan. Nah El langsung di situ langsung makan daging, steak segala macem kayak mashed potato gitu. Cuma mungkin imunnya dia udah ngedrop pas di sore itu karena siangnya nggak skip lunch gitu. Jadi menurut aku sih di situ gitu. Jadi imun sistemnya rendah, terus kita pergi ke restoran gitu. Terpapar COVID-19 varian Omicron, El Barak terpaksa harus menjalani isolasi mandiri terpisah dari Jedar dan Vincent di rumah mereka di Bali. Kondisi tersebut membuat El Barak diselimuti rasa sedih, bahkan terlihat sering menangis. Ya, Jedar yang kini tengah mengandung memang harus menjaga jarak dari El putranya, apalagi karena tengah mengandung calon buah hati yang membuat kalbu Jedar seolah tersayat sembilu. Jedar semakin khawatir dengan kondisi El Barak lantaran putranya ini belum menjalani vaksin COVID-19. Karena itu, bersama sang suami Vincent Verhaak, Jessica tetap memberi perhatian ekstra kepada El meskipun untuk sementara berada di kamar berbeda. Seperti halnya saat mereka saling menyapa di pagi hari dari kejauhan dari balkon kamar masing-masing. Dan sungguh mengejutkan, di unggahan terbaru Vincent Verhaak, Jedar dan El nampak dirawat di rumah sakit dengan caption "Get well soon sayangku dan jagoanku". Stretch out, but take off your mask. I love you. Ya pastinya aku ngerasa berat gitu karena gimana ya kan El juga belum vaksin, terus umurnya masih 7 tahun, terus aku cuma takut dia gimana imunnya rendah gitu karena ini pertama kali pengalaman aku nih menghadapi keluarga yang kena COVID gitu karena sebelumnya emang aku nggak ada pengalaman keluarga kena COVID. Nah ternyata sekarang kena langsung ke anak aku gitu. Terus dia nangis terus karena mungkin dia sering dengerin cerita kalau mama papanya lagi cerita ada yang meninggal karena COVID, atau kalau mamanya sama papanya lagi nonton berita ada yang kenapa-napa karena COVID gitu. Jadi dia tuh kebawa ke mindsetnya, jadi tuh dia sedih banget gitu. Jadi aku juga jadi ikutan support dia secara mental gitu. Tapi Vincent sih yang lebih strong gitu, jadi dia lebih ngingetin El untuk strong, untuk jangan lemah, jangan kepikiran, jangan kebawa pikiran-pikiran gitu. Vincent juga ngajarin aku supaya aku bisa, kamu tuh harus kuat, ngasih tahu anak biar anaknya nggak ikut-ikutan lemah jadinya gitu. Terus aku pikir oh iya bener juga ya, aku jangan sedih-sedih gitu ya, aku harus semangat gitu. Terus meskipun aku nggak ada gejala, tapi kan aku dari kemarin bareng-bareng El terus, jadi biar lebih aman aku bener-bener membatasi diri dulu gitu, nggak kemana-mana, diam di kamar gitu. Tapi wanti-wanti pasti, soalnya aku juga kan khawatir karena lagi hamil, takut banget gitu ya, aku nggak mau sampai kena COVID karena gimana pun juga kan aku lebih beresiko karena sedang mengandung gitu. Jadi ya semoga baik-baik aja. Betapa sedih hati Jedar yang tengah hamil mendapati putranya El Barak terpapar COVID-19 varian Omicron. Lalu seperti apa pilunya virus Arafik ketika sang suami Sony Septian dan anak-anak mereka juga terpapar COVID-19? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe.
Suasana panik keluarga selebriti tak hanya dirasakan Jessica Iskandar karena El Barak terpapar COVID-19, tapi juga melanda keluarga Fairuz Arafiq dan Sony Septian. Bagaimana tidak, Sony Septian sang suami dan 2 anak mereka terpapar COVID-19. Tak hanya itu, seluruh pekerja di rumah mereka, termasuk pengasuh anak dan bayi, serta sopir pun terpapar COVID-19. Kondisi tersebut sempat membuat Fairuz khawatir, sedih dan menangis karena ia tengah mengasuh anak ketiganya yang baru saja lahir. Sony yang terpapar mengasuh kedua buah hati mereka yang juga ikut terpapar, King Faas dan Queen Ajas saat menjalani isolasi mandiri di rumah mereka. Kronologinya tuh awalnya waktu itu si Ejas duluan tuh yang demam ya Mbak. Jadi Ejas demam, terus begitu aku feelingku udah nggak enak, aku bilang langsung hari itu juga udah deh PCR aja, aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya PCR, Sony antigen sama ada pengasuh anakku juga yang ikut bantu ngasuh itu, aku suruh antigen juga. Nah, akhirnya periksa hasil antigennya Sony sama pengasuhnya itu negatif. Nah, hasil Ejas itu kan nggak langsung bisa ya kalau PCR kan, karena itu saat itu PCR-nya cukup sore, jadinya hasilnya paginya. Nah, terus setelah itu besok paginya dapat hasil si Ejas itu positif. Wah, itu aku udah nggak karuan banget, lemes banget, udah nggak bisa mikir. Kalau inget kejadian itu tuh kayak wah ya benar-benar nggak bisa ngomong lah Mbak. Kayak udah lemes banget, campur aduk, sedih, cuma bisa nangis doang, bingung. Karena anakku kan kecil, masih umur 3,5 tahun, terus tiba-tiba begitu. Sedangkan ibunya ada bayi yang lagi aku urus gitu kan, aku gimana nih gitu, kayak orang serba bingung. Dan akhirnya udah semaksimal mungkin kita coba ngerawat dengan cara dengan prokes lah ya gitu. Akhirnya Sony langsung ngomong, udah sayang kamu kan ngurusin bayi, katanya gitu kan, kamu ngurusin aja Zafi, karena kan kalau kamu sambil ngurus Ejas aku takut, karena kan ada bayi nih gitu, ini harus diselamatin juga, jadi nanti udah biarin aja, nggak apa-apa biar aku aja yang ngurusin Ejas gitu loh. Udah akhirnya setelah itu besoknya itu tiba-tiba yang demam fast Mbak, pagi-pagi tuh loh, aku udah langsung aku ke bawah kan, karena saat itu yang sakit Ejas, jadi abis si bayinya bayi bobo, aku lagi ngurusin fast ke bawah. Nah biasanya tuh pagi-pagi aku suka tuh kan ngingetin dia untuk minum vitamin kan, minum vitamin dulu ya. Terus tiba-tiba pas aku pegang badannya lah, kok panas. Terus abang namanya anak kecil, enggak kok mam, abang nggak panas, ini panas pas. Akhirnya aku ambil termometer itu, langsung aku cek suhunya 39. Di situ aku udah wah ini ada yang nggak beres nih, karena kok satu-satu gitu kan. Langsung hari itu juga besoknya tuh langsung seluruh rumah aku PCR, termasuk aku dan bayiku. Nah udah akhirnya setelah PCR itu hasilnya malamnya tuh keluar Mbak, dan seluruh rumah positif, cuma aku doang sama bayi aku aja yang masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar-benar Allah lindungin banget sih, karena kan satu rumah ya, kita semua kontak gitu loh. Dan alhamdulillahnya tuh nggak tahu kenapa kayak udah aku antara aku lega karena bayiku nggak kena, akunya selamat gitu, masih bisa nyusuin dia kan, itu kan banyak banget pikirannya. Tapi aku juga nggak bisa yang plong banget, karena aku tahu bahwa semua anakku kena, yang Fas sama Ejas kena, suamiku kena, dan orang-orang rumah, satu rumah kena semua gitu loh. Supir kena, ART aku kena, semua pengasuh, termasuk pengasuh bayi juga semua kena semua Mbak, nggak ada satupun yang nggak kena. Saat Sony Septian dan kedua anaknya serta asisten rumah tangga, pengasuh hingga supir menjalani isolasi mandiri, Fairuz dan anak ketiganya
King Zafi Zayanslova yang negatif dari paparan COVID-19 setelah menjalani tes PCR memilih mengungsi ke kediaman kakak iparnya Elma Theana. Berpisah berhari-hari dengan suami dan kedua buah hatinya membuat Fairuz sedih dan berurai air mata. Apalagi putri mereka, Eijas, yang belum paham soal COVID dilanda kesedihan lantaran terpisah dari ibundanya. Meski anak sulungnya King Faas kini telah sembuh dan dinyatakan negatif, namun pengalaman pertama Fairuz dan keluarga diserah COVID menjadi pengalaman yang menyayat hati. Sedih banget Mbak, ini aku udah 12 hari kepisah. Itu sedihnya bukan main, walaupun kemarin kan sempat kayak terobati pas ketemu Fas tuh senang banget gitu pas ngeliat Fas negatif duluan gitu kan. Wah itu aku seneng, kayak ada obat lah gitu, kayak nggak cuma berdua sama bayi aja gitu kan. Jadi ada Fas gitu. Nah tapi pas kemarin ngeliat hasil nggak semuanya negatif tuh ya sedih, karena kan ada anakku kan yang perempuan yang masih 3,5 tahun gitu. Udah gitu kan kalau video call kata, "Mami, kenapa kakak nggak boleh ketemu sama mami?" gitu. Terus kayak kangen sama mami gitu. Kasihan gitu kan Mbak, karena nggak tahu kalau COVID tuh apa, dia nggak paham gitu. Jadi ya cuma bisa di depannya tuh kayak nggak ya pura-pura kuat aja gitu. Ya nanti bentar lagi ketemu ya, kakak lagi sakit aja ya, tapi kakak kangen mau ketemu mami. Kenapa cuma abang doang yang boleh ketemu, kakak enggak gitu. Jadi kayak masih belum lega banget gitu, karena kan satu-satu kan nggak langsung kumpul semuanya gitu. Jadi wah itu kemarin nggak ngebayangin 10 hari cuma berdua sama bayi aja, terus nggak ada mereka, terus tiap hari tidur aja tuh susah, makan juga susah, tapi kayak harus kuat karena aku ada bayi, nguatin diri, ya harus kuat, harus makan, harus apa buat anak-anak, ngurusin mereka dari jauh. Jadi udah campur aduk nih Mbak. Kalau sekarang kondisi dia hari ini alhamdulillah sehat. Tadi aku udah dikirimin kan, karena si Sony tadi bilang sama aku, nih sayang udah nggak usah pikiran lagi. Aku dikirimin video dia nari-nari gitu kan, di loncat-loncat. Sony-nya juga jadi kayak temennya dia gitu di kasur, loncat-loncatan gitu, kayak seneng ngelihatnya udah bisa loncat-loncat kayak gitu. Karena memang dia kemarin tuh berat badannya turun, Fas juga turun. Nah jadi memang efek ke Omikron ini kayaknya ke nafsu makan juga, sampai akhirnya berat mereka pada turun. Terus juga Eja sekarang udah membaik, alhamdulillah jauh banget membaik. Terus juga Sony udah baik, sehat, mereka berdua sudah sehat. Dan orang-orang rumah juga yang sisanya yang positif juga sudah sehat, tinggal menunggu hasil PCR aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.